Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bangunan yang sudah dirancang oleh kelompok saya. Bangunan rumah sakit yang dirancang oleh kelompok saya diberi judul adalah WiFi Hospital, yang diambil dari pola tapak yang membentuk WiFi dan akan membentuk pola bangunan yang saling berhubungan. Fungsi utama dari bangunan ini adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dikhususkan bagi pasien COVID-19. Fungsi sekunder dari bangunan ini adalah sebagai media untuk memenuhi kebutuhan psikologis user dalam proses pemulihan pasien COVID-19. Dan fungsi pendukungnya adalah sebagai wadah untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus COVID-19. Bangunan rancangan kami menggunakan studi preseden Hou Shenshan dari Cina. Rumah sakit ini dibangun dalam waktu singkat. Rumah sakit ini dikebut dalam waktu 10 hari, yaitu dari tanggal 22 Januari 2020 hingga 2 Februari 2020. Arsitek rumah sakit tersebut bernama Profesor Huang Xiqi yang memiliki keahlian dalam arsitektur medis. Rumah sakit Hou Shenshan dibangun di atas lahan 25.000 meter persegi. Dibangun dengan bahan prefabrikasi, yang artinya bahan bangunan ini sudah dibuat sebelum di pabrik. Keterbatasan fasilitas, kurangnya kelayakan bangunan atau ruang yang tidak sesuai dengan standar, menjadikan alasan healing arsitektur menjadi pendekatan kelompok kami. Rancangan kami menggunakan konsep box that heal, yang bermakna kotak yang menyembuhkan, yang mana box ini memenuhi beberapa kriteria dari bangunan modular, bentukan bangunan yang fleksibel, dan merupakan bukan bangunan permanen. Konsep pengaplikasian box that heal pada desain rancangan bentuk dengan menitikberatkan linear sebuah bentukan yang simetris tanpa adanya lengkung yang menciptakan konjungsi saling berhubungan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu analisis kebisingan. Di daerah sini tapak berdekatan dengan area publik seperti jalan utama dan masjid, sehingga kebisingan relatif tinggi. Di area sini tapak bersebelahan dengan area pendidikan, yaitu taman kanak-kanak. Di sebelah sini area tapak berdekatan dengan area perumahan dan rumah warga, sehingga kebisingan relatif rendah. Untuk alternatif yang kami lakukan yaitu memberikan pembatas antara tapak dengan jalan raya dengan berupa dinding masif dengan diselingi pohon mahoni dan posisi dinding agak menjorok ke dalam. Kemudian di sekeliling tapak ditanami pohon yang membantu mengurangi kebisingan. Kemudian analisis kemacetan. Area sekitar tapak mempunyai kemacetan yang relatif sedang dengan puncak kemacetannya pada siang hari pukul 11 sampai 13. Untuk alternatif yang kami lakukan yaitu memberikan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan letak parkirannya sendiri harus berada strategis. Kemudian memberikan 2 akses jalur yang dengan sistem in-out, seperti memberikan gate koridor di kedua sisi. Kemudian yaitu analisis hujan. Untuk saat ini musim penghujan dimulai pada bulan September dan puncaknya pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Maret, yaitu musim kemarau sampai bulan Agustus. Untuk desain alternatif yang kami lakukan yaitu membuat biopori dan membuat drainase di sekitar lahan dengan mengelilingi bangunan. Kemudian atap dibuat berbeda ketinggian dengan memudahkan pengaliran air ke pipa menuju drainase bawah. Untuk selanjutnya yaitu konsep bentuk. Bentuk pertama kali berupa trapesium karena mengikuti pola tapak, kemudian terpecah menjadi beberapa bagian dan mendapatkan pola ritme yang menarik,
dari pengaruh respon angin, KdP dan KdH, kemudian center point, respon sirkulasi, respon angin lagi, kemudian mendapatkan fungsi estetik, dan yang terakhir itu symbolic function. Karena dari awal namanya WiFi hospital, jadi untuk pola penataan bangunannya seperti icon WiFi. Berikut adalah beberapa hasil dari rancangan kelompok kami, WiFi Hospital. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.